memanage waktu untuk bisa baca Al-Quran dan terjemahannya. Jadi aku pengalaman juga ini ya, pengalaman pribadi juga teman-teman sesama ada yang udah jadi ibu rumah tangga sama sebelumnya pernah misalkan belum berumah tangga juga, biasanya paling sulit itu untuk baca Al-Quran atau terjemahannya. Apalagi udah jadi ibu rumah tangga tuh punya bayi, punya balita yang disibukkan sama anak-anak kayak gitu. Nah itu pertama adalah ini waktu dulu aku susah banget ya. Jadi dan alhamdulillah nemuin salah satu cara ini dan aku langsung terapin setiap harinya sehingga tidak terlewat gitu untuk baca Al-Quran dan artinya. Yang pertama itu adalah di awal waktu. Jadi kalau kita bangun tidur, misalkan mau sholat tahajud kayak gitu, sholat tahajud dulu terus baca Quran gitu. Misalkan ada sholat subuh, di waktu subuh sholat subuh baca Al-Quran. Jadi bacanya pertama itu boleh satu lembar segini ya sama artinya, atau juga dua lembar tuh kayak gini di sini sama sini misalkan gitu. Jadi kalau aku pakainya 2 lembar ini supaya nggak lupa. Karena kalau lupa misalkan di sini yang udah baca atau di sini jadi bingung. Dan ditandain seperti ini, ditandain. Jadi ini udah kebaca, tinggal yang satunya lagi seperti itu. Itu kalau di awal waktu sebisa mungkin. Atau misalkan di awal waktu susah ya, itu biasanya aku pakai di siang hari atau di duhur, misalkan sholat duha atau sholat duhur, diupayain untuk baca meskipun itu cuma 1 lembar gitu, minimal 1 lembar lah minimal. Tapi kalau bisa sih lebih ya, alhamdulillahnya. Walaupun nggak sulit juga di waktu siang, misalkan lagi kerja atau ada sesuatu yang penting, usahain di malam harinya setelah sholat isya misalkan kita baca, ataupun sebelum tidur diupayain sebelum tidur tuh harus udah kebaca satu lembar gitu ya. Selalu bacain Al-Quran. Kenapa? Karena menurut aku ini tuh ngaruh banget ke diri kitanya. Jadi kitanya bisa lebih tenang menghadapi masalah, menghadapi banyak hal dalam hidup tuh lebih nyaman gitu, lebih tenang ketika kita udah terbiasa dengan membaca Al-Quran. Itu yang aku rasain. Emosi kitanya juga lebih stabil kayak gitu, lebih bagus gitulah. Jadi dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Bahkan bacaan Al-Quran tuh yang kelak ketika di alam kubur tuh menjadi saksi bahwa saya tuh dibaca gitu. Jadi ada manfaatnya sampai kita sudah tidak lagi di dunia ini, di alam berbeda alam ya, udah beda alam, itu bacaan ini gitu, bukan bacaan yang lain-lainnya gitu, tapi lebih ke bacaan Al-Quran itu yang tertulis. Jadi sebisa mungkin diupayain. Kalau misalkan sekarang atau hari ini lupa, besok harus udah dijadwalin gitu. Barakallahu fikum, selalu ada hikmah di setiap konten. Jangan lupa diikutin supaya ada tips lainnya yang juga insya Allah bermanfaat.